Ayah, aku diterima di UI. Aku berhasil. Ya, suara bergetar itu menggema di tengah hujan deras. Pemuda itu menempelkan surat penerimaan yang basah ke nisan Trisak Pilu. Sepasang suami istri miliarder yang menyaksikannya membeku, seolah napas mereka tertahan. Mas, lihat wajah anak itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa kita biarkan saja anak itu pergi? Di bawah payung hitam, di taman pemakaman mewah, di tengah badai yang mengingatkan pada 20 tahun lalu, Baskoro Wijoyo, seorang konglomerat, mendengar tangisan itu dan merasa darah di seluruh tubuhnya mendingin. Ada kebenaran tersembunyi di balik kecelakaan 20 tahun lalu, dan siapa sangka kehadiran pemuda ini akan menjadi kunci yang mengubah segalanya. Sebelum kisah tentang kebenaran yang mengejutkan di balik pertemuan takdir, balas dendam kejam dan penebusan keluarga konglomerat, serta plot twist yang luar biasa ini dimulai, menekan tombol subscribe dan suka akan meningkatkan peruntungan Anda hari ini. Kisah hari ini dimulai sekarang, di bawah payung hitam di sebuah taman pemakaman mewah yang diguyur hujan lebat. Sosok Baskoro Wijoyo dan Soraya Laksmi tampak begitu sendu. Baskoro meletakkan sekat bunga krisan di depan nisan dan menghela napas panjang. Bima, sudah 20 tahun berlalu nak. Soraya menggenggam erat lengan Baskoro, suaranya bergetar. Mas, andai saja putra kita masih hidup, usianya pasti 38 tahun sekarang. Cukup, jangan katakan itu lagi. Hanya akan membuat hati kita sakit, jawab Baskoro dingin, sedikit menepis tangan Soraya. Kekecewaan melintas di mata Soraya, tetapi ia tak berkata apa-apa. Saat itu, tak jauh dari mereka, terdengar suara isak tangis yang memilukan. Baskoro dan Soraya serentak menoleh ke arah sumber suara. Seorang pemuda berlutut di depan sebuah makam menggenggam erat selembar surat penerimaan. Pemuda itu berseru dengan suara tercekat, "Ayah, aku diterima di UI. Aku benar-benar diterima." Bahunya berguncang hebat. Dimas Pratama memeluk nisan ayahnya, air matanya tumpah ruah. "Ayah, alangkah bahagianya jika ayah masih di sini. Aku sudah belajar dengan sangat giat. Aku ingin ayah bangga padaku. Aku ingin dipuji oleh ayah." Angin meniup rambutnya yang basah menempel di dahi. Dengan tangan gemetar, Dimas mengusap surat penerimaannya dan berkata lagi, "Ayah, sepertinya sekarang aku bisa hidup dengan layak. Aku rindu ayah. Aku sangat merindukanmu." Suara tangis pemuda itu menyebar ke seluruh taman pemakaman yang basah oleh hujan. Melihat sosok Dimas, Baskoro tiba-tiba berhenti, napasnya tercekat. Anak itu, suaranya bergetar. Baskoro nyaris menjatuhkan payungnya saat menatap Dimas. Soraya pun terbelalak dan bergumam, "Ya Tuhan, mata itu, hidung itu, persis seperti Bima waktu kecil. Bagaimana mungkin?" Keduanya terdiam untuk waktu yang lama, membiarkan hujan membasahi mereka sambil terus menatap Dimas. Jantung mereka mulai berdebar kencang melihat kemiripan yang luar biasa dengan Bima. Soraya menyentuh lengan Baskoro dan berbisik, "Mas, ada yang aneh dengan anak itu." Diam. Kita dengarkan dulu apa yang dia katakan. Suara Baskoro rendah tetapi penuh getaran. Dimas dengan hati-hati meletakkan surat penerimaannya di atas nisan dan kembali berbicara. "Ayah, sekarang biaya operasi ibu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Aku juga dapat beasiswa, jadi aku bisa kuliah." Suaranya bergetar, campuran antara suka dan duka. Air mata Dimas mengalir di pipinya, menyatu dengan air hujan. "Ayah, aku janji akan sukses. Aku akan jadi putra yang membanggakan. Aku berjanji." Ia memeluk erat surat itu di dadanya dan menangis terseduh-seduh. Baskoro berkata pelan kepada Soraya, "Sepertinya anak itu datang sendirian." Soraya menatap Dimas sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ia berziarah sendirian di cuaca seperti ini. "Di mana ibunya, ya?" Mata Soraya mulai berkaca-kaca. Dimas perlahan bangkit, kakinya terasa lemas. Ia terhuyung-huyung sambil mengusap nisan sekali lagi. "Ayah, aku akan datang lagi nanti dengan kabar yang lebih baik. Aku janji." Tanpa payung, ia mulai berjalan tertatih-tatih menembus hujan. Pakaiannya basah kuyup dan menempel di tubuh, langkahnya terlihat begitu berat. Baskoro menatap punggungnya untuk waktu yang sangat lama. "Soraya, apa kita biarkan saja anak itu pergi?" Suaranya dipenuhi kekhawatiran dan keraguan. Soraya yang juga tidak bisa melepaskan pandangannya
menjawab lirih, "Mas, kita lihat saja dulu sebentar lagi." Bahkan di tengah badai, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari punggung Dimas yang basah. Soraya melirik ekspresi Baskoro dan berkata, "Mas, ayo kita pulang. Hujannya deras sekali, baju kita sudah basah semua." "Tunggu sebentar," jawab Baskoro singkat, matanya terus tertuju ke arah Dimas menghilang, tatapannya goyah, dan perasaan yang sulit dijelaskan muncul di dalam hatinya. Di dalam mobil menuju rumah, air hujan terus mengalir di kaca depan, hanya terdengar napas pelan istrinya. Tiba-tiba, Baskoro mengambil ponselnya. "Tirta, ini saya. Ada urusan mendesak." Besok pagi-pagi sekali datang ke kantor, terdengar suara terkejut kepala sekretarisnya. "Ada apa Pak Ketua? Perlu saya siapkan sesuatu. Kita bicara langsung, sangat rahasia. Jangan katakan pada siapapun." Baskoro menutup telepon dan perlahan menatap keluar jendela. Soraya langsung merasakan ada yang tidak beres dengan ekspresi suaminya. "Mas, ada apa? Sejak tadi ekspresimu aneh. Ini bukan urusan kantor kan?" tanya Soraya dengan tatapan khawatir. "Bukan apa-apa, hanya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor," jawab Baskoro singkat. Tetapi suaranya berbeda dari biasanya. Keesokan paginya, di dalam ruang kantor Baskoro yang luas, kepala sekretarisnya masuk dengan hati-hati. "Pak Ketua, ada yang bisa saya bantu?" Baskoro duduk di mejanya dengan ekspresi tenang namun tegas, berkata, "Pemuda yang kita lihat di taman pemakaman kemarin. Cari tahu segalanya tentang dia." Kepala sekretarisnya sedikit melebarkan matanya dan bertanya, "Segalanya? Sampai sejauh mana harus saya selidiki Pak? Dari A sampai Z. Latar belakang kelahirannya, orang tuanya, bagaimana dia hidup sampai sekarang, semuanya." Kepala sekretaris itu memperbaiki posisi duduknya dan mengangguk. "Baik Pak Ketua." "Berapa lama waktu yang saya miliki?" Baskoro mengetuk-ngetuk jarinya di meja. 1 minggu. Dalam 1 minggu bawa laporannya. Dan jangan sampai bocor ke pihak luar. Siapapun tidak boleh tahu. Kepala sekretarisnya segera membuat catatan. "Saya mengerti. Omong-omong, mohon maaf jika saya lancang. Kenapa tiba-tiba Bapak tertarik pada pemuda itu?" Baskoro menajamkan matanya dan berkata dengan tegas, "Jangan bertanya. Lakukan saja apa yang saya perintahkan." Mendengar itu, kepala sekretarisnya tidak berani bertanya lagi. "Baik, akan segera saya mulai penyelidikannya, Pak Ketua." Ruangan kembali hening dan Baskoro dengan napas tenggelam dalam pikirannya sendiri. Seminggu kemudian, kepala sekretarisnya datang ke kantor Baskoro membawa sebuah map tebal. "Pak Ketua, hasil penyelidikan sudah keluar." Baskoro menerima map itu dengan ekspresi berat. "Bagus, ringkas secara singkat." Kepala sekretarisnya mulai berbicara dengan hati-hati. Nama pemuda itu Dimas Pratama, usia 19 tahun, ibunya bernama Siti Rahayu. Baskoro yang sedang membolak-balik map itu tiba-tiba menghentikan tangannya. "Tunggu, siapa tadi namanya?" "Siti Rahayu?" "Iya Pak, benar. 20 tahun yang lalu, beliau pernah bekerja di tim konservasi seni salah satu anak perusahaan kita." Mendengar itu, wajah Baskoro memucat. Kenangan yang telah lama terkubur perlahan muncul kembali. Wanita itu Ibu Dimas? Suaranya bergetar. Kepala sekretarisnya mengatur napas dan berkata, "Betul Pak. Dan ada satu fakta lagi yang lebih penting." "Apa itu? Cepat katakan." Tangan Baskoro gemetar halus di atas meja. "Ada catatan bahwa Ibu Siti Rahayu adalah kekasih masa SMA dari almarhum Tuan Muda Bima." "Apa?" Baskoro sontak berdiri dari kursinya, tangannya menekan meja, keterkejutan dan syok tergambar jelas di matanya. "Apa itu informasi yang valid?" Suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi membuat seisi ruangan terasa beku. "Valid Pak, dan satu lagi. Ada catatan bahwa sesaat sebelum kecelakaan, Tuan Muda Bima mengirim surat kepada Ibu Siti Rahayu." Kepala sekretaris dengan hati-hati membuka map dan menunjukkan isi surat itu. Baskoro membaca tulisan itu dengan tangan gemetar. "Ayu, ada orang-orang yang mengincarku. Hati-hati. Untuk sementara, jangan hubungi aku." Seketika, jantung Baskoro serasa jatuh. Napasnya sesak, dadanya berdebar kencang. Apa maksudnya ini? Siapa yang mengincar Bima? Kepala sekretarisnya menggeleng perlahan. "Bagian itu belum bisa dipastikan Pak, perlu penyelidikan lebih lanjut."
Baskoro kembali duduk dengan berat di kursinya, lalu perlahan berjalan ke arah jendela. Bayangan taman pemakaman yang basah oleh hujan kembali terlintas. Jadi selama 20 tahun ini ada kebenaran yang tidak kita ketahui. Kemungkinan besar begitu Pak Ketua. Baskoro menarik napas dalam-dalam dan kembali menghadap sekretarisnya. Baik, cari semua catatan investigasi polisi tentang kecelakaan Bima. Pasti ada sesuatu yang aneh saat itu. Baik Pak, segera saya siapkan. Setelah jeda sejenak, sekretarisnya bertanya, hati-hati. Lalu mengenai Ananda Dimas, apa yang akan Bapak lakukan? Baskoro tidak bisa menjawab, terdiam untuk beberapa saat. Pikiran bahwa Dimas bisa jadi adalah cucunya tidak bisa hilang dari benaknya. Tatapannya goyah, dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan secercah harapan yang tak bisa dijelaskan. Untuk sekarang, kita pantau dari jauh. Jangan sampai dia tahu kita sedang menyelidikinya. Suara Baskoro rendah namun tegas. Malam itu Baskoro sedang menatap foto Bima di ruang kerjanya. Senyum putranya di dalam foto itu mengguncang kenangan lama. Tiba-tiba Soraya masuk dengan secangkir teh hangat. Mas, kenapa belakangan ini kamu selalu di ruang kerja sampai larut malam? Kamu jadi kurang tidur. Baskoro terkejut dan buru-buru memasukkan foto itu ke dalam laci. Hanya ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Soraya menatap Baskoro sejenak, lalu meletakkan tangannya dengan lembut di bahu suaminya. Mas, ceritakan padaku, jangan memendamnya sendirian. Ekspresimu sangat tidak baik akhir-akhir ini. Baskoro sejenak kehilangan kata-kata lalu memaksakan senyum. Bukan apa-apa sungguh, jangan khawatir. Hanya sedikit sibuk karena urusan kantor. Mas, apa kamu pikir aku tidak tahu? Suara Soraya lembut namun tegas. Kita sudah hidup bersama selama 20 tahun lebih. Aku tahu dari ekspresimu saja, kamu menyembunyikan sesuatu kan? Baskoro sejenak memalingkan muka. Tidak, aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Soraya menghela napas dan duduk di kursi di sampingnya. Kalau kamu menanggung semuanya sendirian, aku juga jadi cemas. Apa kamu benar-benar tidak akan memberitahuku? Setelah hening sejenak, Baskoro memegang tangan Soraya dan berkata dengan hati-hati, maafkan aku. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Setelah semuanya beres, aku akan ceritakan. Mendengar itu, Soraya tidak bertanya lebih jauh, tetapi ekspresinya menjadi muram. Baiklah, tapi Mas, jangan menanggung semuanya sendirian. Baskoro mengangguk, tetapi hatinya terasa semakin berat. Soraya jelas merasa bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dimas sedang membayar biaya pengobatan ibunya di loket administrasi rumah sakit. Berkat beasiswa dalam jumlah besar yang tiba-tiba masuk ke rekeningnya, ia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya operasi. Tetapi sumber dana yang tidak diketahui membuatnya cemas. Petugas loket berkata kepada Dimas totalnya 30 juta rupiah. Dimas menyodorkan kartunya. Baik, tolong diproses. Setelah transaksi selesai, ponsel Dimas berdering. Sebuah pesan notifikasi penarikan dana. Dimas bergumam pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya yang mengirimkan uang sebesar ini? Pada saat yang sama, seorang staf dari kantor sekretariat grup Wijoyo sedang memantau riwayat transaksi kartu Dimas. Namun, informasi ini segera bocor ke tempat lain. Di kantor grup Cakra Buana, direktur utamanya sedang menerima telepon. Baskoro Wijoyo mendanai seorang pemuda. Berapa banyak? Jumlahnya cukup signifikan, Pak. Melalui rekening anonim. Direktur Cakra Buana tersenyum penuh arti. Menarik. Apa Baskoro Wijoyo punya anak haram yang disembunyikan? Sementara itu, Soraya ragu-ragu di depan pintu ruang kerja Baskoro. Dari celah pintu, ia mendengar Baskoro sedang berbicara di telepon dengan nada serius. Siapkan tes DNA. Cari tempat yang bisa menjamin kerahasiaan mutlak. Kapan Anda membutuhkannya? Dalam seminggu. Dan kita diskusikan juga cara mendapatkan sampelnya. Soraya yang mendengar dari balik pintu terkejut. Tes DNA, ia menjadi sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Soraya pergi ke dapur untuk membuat teh sambil bergumam, suamiku aneh sekali akhir-akhir ini. Sebenarnya ada apa? Keesokan harinya, seorang pensiunan polisi yang disewa Baskoro datang membawa laporan. Saya sudah menyelidiki kecelakaan Tuan Muda Bima 20 tahun yang lalu. Baskoro bersandar di kursinya dan bertanya, apa ada temuan? Ya, ada beberapa kejanggalan.
pensiunan polisi itu membuka mapnya dan menjelaskan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan itu langsung melarikan diri ke luar negeri setelah kejadian. Ekspresi Baskoro mengeras, melarikan diri ke luar negeri, kenapa fakta penting itu tidak kita ketahui? Penyelidikan saat itu ditutup terlalu cepat, dinyatakan sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Baskoro mengepalkan tangannya. Artinya ada seseorang yang sengaja menghentikan penyelidikan. Kemungkinan besar begitu. Dan yang lebih penting, pensiunan polisi itu ragu sejenak sebelum melanjutkan. Truk kecelakaan itu milik subkontraktor Grup Cakra Buana. Baskoro sontak berdiri. Apa katamu? Grup Cakra Buana. Ya Pak, informasi ini valid. Di kepala Baskoro semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Ia yakin kematian Bima bukanlah kecelakaan biasa. Saat itu ponsel Baskoro berdering. Panggilan dari Direktur Utama Grup Cakra Buana. Halo Pak Baskoro, kata Direktur Cakra Buana dengan nada mengejek. Baskoro, kudengar kau sedang melakukan hal yang menarik akhir-akhir ini. Apa maksudmu? Mendanai seorang mahasiswa secara anonim. Apa kau punya anak haram yang disembunyikan? Keringat dingin mengalir di punggung Baskoro. Itu bukan urusanmu, tentu saja bukan. Tapi ngomong-ngomong, apa kau ingat kejadian 20 tahun lalu? Nada suara Direktur Cakra Buana terdengar mengancam. Apa yang sedang coba kau katakan? Satu-satunya orang yang tahu kebenaran di balik kematian putramu sekarang ada di samping cucumu. Baskoro menggenggam teleponnya dengan erat. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Serahkan saham anak perusahaan inti Grup Wijoyo kepadaku, atau aku akan ungkap semuanya ke media. Direktur Cakra Buana menutup telepon. Baskoro meletakkan teleponnya dan tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu Dimas sedang merawat ibunya di kamar rumah sakit. Siti Rahayu mengigau dalam tidurnya. Truk hitam, bayangan aneh. Tolong. Dimas terkejut dan membangunkan ibunya. Ibu tidak apa-apa, mimpi apa? Siti membuka matanya dan menatap Dimas. Dimas, bukan apa-apa. Ibu, tolong ceritakan tentang ayah. Bagaimana ayah meninggal? Wajah Siti tiba-tiba memucat. Dimas, jangan bicarakan itu. Kenapa? Aku tidak tahu apa-apa tentang ayah. Siti menggenggam tangan Dimas dengan erat. Kamu fokus saja pada kuliahmu. Jangan pikirkan yang lain. Melihat reaksi ibunya, Dimas merasakan ada sesuatu yang aneh. Malam itu, Soraya mendekati Baskoro. Mas, kamu benar-benar aneh akhir-akhir ini. Baskoro yang sedang membaca koran mengangkat kepalanya. Aneh apanya? Apa yang kamu lakukan di ruang kerja setiap malam? Dan tes DNA itu untuk apa? Baskoro tampak panik. Kau menguping, Soraya berkata dengan marah. Bukan menguping, tapi khawatir apa yang sedang kamu rencanakan. Bukan apa-apa. Sudah kubilang ini urusan kantor. Soraya memegang lengan Baskoro dan memohon. Mas, jangan ada rahasia di antara kita. Apa kau lupa betapa menderitanya kita setelah Bima meninggal? Baskoro menepis tangan Soraya dan berdiri. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Nanti akan kujelaskan semuanya. Soraya berkata dengan ekspresi kecewa. Sampai kapan kau akan bilang nanti? Baskoro tidak menjawab dan masuk ke ruang kerjanya. Soraya tertinggal sendirian di ruang tamu, air matanya mulai menetes. Keesokan harinya, Baskoro menerima hasil tes DNA Dimas. Kepala sekretarisnya berkata dengan hati-hati, hasilnya sudah keluar Pak. Bagaimana hasilnya? 99,9% cocok. Ananda Dimas sudah pasti putra dari almarhum Tuan Muda Bima. Baskoro terduduk lemas di kursinya. Kebahagiaan dan keterkejutan datang bersamaan. Cucuku, dia benar-benar cucuku. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Ancaman dari Grup Cakra Buana kembali terngiang. Baskoro sadar, ia harus mempertaruhkan segalanya untuk bertarung. Baskoro berkata kepada kepala sekretarisnya, cari semua data yang berhubungan dengan Grup Cakra Buana. Pasti ada kelemahannya. Baik Pak. Baskoro menatap keluar jendela dan bergumam, Bima, ayah pasti akan mengungkap kebenarannya. Tim investigasi yang disewa Baskoro akhirnya menemukan petunjuk krusial. Seorang pengacara, mantan jaksa melapor di kantor Baskoro. Kami telah mengonfirmasi bahwa Ibu Siti Rahayu pernah bekerja di tim konservasi seni anak perusahaan Grup Wijoyo. Baskoro mencondongkan tubuhnya ke depan.
Apa kau sudah mencari tahu secara detail apa yang dia lakukan di sana? Ya Pak, tapi ada masalah. Pengacara itu menyerahkan sebuah map. Tim tersebut sebenarnya digunakan sebagai jalur untuk menciptakan dana gelap internal perusahaan. Wajah Baskoro mengeras. Dana gelap, siapa yang memerintahkannya? Belum bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar Ibu Siti Rahayu mengetahui fakta tersebut. Saat itu ponsel Baskoro berdering, panggilan dari Direktur Utama Grup Cakrabuana. Begitu Baskoro menjawab, suara mengejek terdengar. Baskoro, mau tahu satu fakta menarik? Apa maksudmu? Satu-satunya saksi yang tahu kebenaran di balik kematian putramu sekarang ada di samping cucumu. Baskoro menggenggam teleponnya erat-erat. Kau bicara tentang Siti Rahayu? Cerdas. Apa kau tidak penasaran apa yang dia lihat 20 tahun lalu? Direktur Cakrabuana berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Serahkan seluruh saham anak perusahaan inti Grup Wijoyo kepadaku atau aku akan bongkar semuanya ke media. Kau mengancamku? Bukan ancaman tapi tawaran. Beri aku jawaban dalam 24 jam. Panggilan terputus. Baskoro memukul mejanya dengan kepalan tangan. Pengacara itu bertanya dengan hati-hati. Apa yang akan Anda lakukan, Pak? Baskoro menatap keluar jendela dan menjawab, aku tidak akan pernah tunduk. Kita harus cari cara lain. Malam itu, Dimas sedang menjaga ibunya di kamar rumah sakit. Siti Rahayu kembali mengigau. Jangan, truk hitam itu. Mereka sengaja melakukannya. Dimas mencoba membangunkan ibunya, tetapi Siti terus berbicara. Bayangan-bayangan aneh. Stiker itu. Grup Wijoyo. Dimas terkejut. Apa mungkin kematian ayahnya berhubungan dengan Grup Wijoyo? Dimas mengguncang bahu ibunya. Ibu, bangun! Siti membuka matanya dan melihat sekeliling. Dimas, apa aku mengigau lagi? Iya Bu. Ibu menyebut Grup Wijoyo. Wajah Siti seketika memucat. Dimas, jangan bicarakan itu. Kenapa? Apa ada hubungannya dengan ayah? Siti menggenggam tangan Dimas dengan erat, suaranya bergetar. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu fokus saja pada kuliahmu. Melihat ibunya yang sangat cemas, Dimas tidak bisa bertanya lebih jauh. Sementara itu, Soraya terus mengamati perilaku aneh Baskoro. Ia melihat Baskoro membakar sesuatu di ruang kerjanya larut malam. Soraya membuka pintu ruang kerja. Mas, apa yang kamu bakar? Baskoro terkejut. Bukan apa-apa, hanya dokumen-dokumen yang tidak terpakai. Soraya melihat ke atas meja Baskoro. Ada beberapa foto Dimas di sana. Ini apa? Siapa anak ini? Baskoro buru-buru mencoba menyembunyikan foto-foto itu. Anak salah satu karyawan kantor. Soraya mengambil satu foto dan mengamatinya dengan saksama. Wajah Dimas sangat mirip dengan Bima, membuatnya terkejut. Mas, anak ini mirip sekali dengan Bima kita. Itu hanya kebetulan, wajahnya hanya mirip. Soraya menatap lurus ke mata Baskoro. Kamu sedang berbohong padaku kan? Baskoro menghela napas dan duduk di kursinya. Ia merasa tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Soraya, aku akan ceritakan semuanya sekarang. Soraya duduk di hadapan Baskoro, menunggu. Baskoro menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak itu Dimas, dia putra Bima. Soraya menatapnya tak percaya. Apa? Apa maksudmu? Aku sudah melakukan tes DNA. Hasilnya valid. Air mata mengalir di pipi Soraya. Jadi kita punya seorang cucu. Baskoro mengangguk. Tapi yang lebih penting, kematian Bima mungkin bukan kecelakaan. Soraya terperanjat. Apa maksudmu? Baskoro menceritakan semua hasil penyelidikannya kepada Soraya. Keterkaitan dengan grup Cakrabuana, masa lalu Siti Rahayu, dan ancaman yang sedang dihadapinya. Setelah mendengar semuanya, Soraya terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya ia angkat bicara. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus berjuang, mengungkap kebenaran dan melindungi Dimas. Soraya memegang tangan Baskoro. Maafkan aku Mas, aku sudah mencurigaimu. Wajar jika kau curiga, aku juga minta maaf padamu. Baskoro memeluk Soraya. Sekarang, mari kita terima Dimas sebagai cucu kita bersama. Soraya menyeka air matanya dan mengangguk. Tentu, dia darah daging Bima kita. Keesokan paginya, Baskoro mengunjungi rumah sakit tempat Dimas berada. Di lorong rumah sakit, Dimas berpapasan dengan Baskoro.
Baskoro mendekati Dimas. Dimas, kakek ingin bicara. Dimas terkejut. Kakek, Baskoro meletakkan tangannya di bahu Dimas dan berkata dengan tulus, "Kamu adalah cucu kandungku. Ayahmu adalah putraku, Bima." Mata Dimas membelalak. "Benarkah? Itu benar?" "Benar. Dan demi kehormatan ayahmu serta keadilan keluarga kita, mari kita berjuang bersama." Baskoro mengulurkan tangannya pada Dimas. Dimas dengan tangan gemetar menyambut tangan Baskoro. "Kakek, Anda benar-benar kakek saya." Baskoro dan Dimas berpelukan erat. Momen di mana keluarga yang hilang selama 20 tahun akhirnya bersatu kembali. Setelah mendengar pengakuan Baskoro, Soraya tidak bisa tidur semalaman. Keesokan paginya, sambil merias diri di depan cermin, ia berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang aku seorang nenek. Aku harus pergi menemui putra Bima." Soraya menyiapkan sekeranjang buah dengan penuh perhatian dan berangkat ke rumah sakit. Di depan pintu kamar rawat, Soraya ragu sejenak. Tangannya gemetar, sulit untuk memegang gagang pintu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Soraya mengetuk pintu. "Permisi." Siti Rohayu yang sedang berbaring bangkit dan menjawab, "Ya, silakan masuk." Saat Soraya membuka pintu dan masuk, Dimas terkejut. "Kemarin saya bertemu kakek." Soraya tersenyum. "Halo Dimas, aku nenekmu." Air mata mengalir di pipi Dimas. "Nenek, Anda benar-benar nenek saya?" Soraya mendekati Dimas dan memegang tangannya. "Betapa beratnya hidupmu selama ini, merawat ibumu sendirian." Siti menatap Soraya dan berkata dengan hati-hati, "Mohon maafkan saya." Soraya memotong ucapan Siti. "Anda tidak perlu minta maaf. Justru saya yang harus berterima kasih." Soraya meletakkan keranjang buah di samping tempat tidur. "Terima kasih sudah membesarkan Dimas menjadi pemuda yang luar biasa." Mata Siti pun berkaca-kaca. Saya hanya membesarkannya sebagai putra saya." Soraya memegang tangan Siti dan berkata tulus, "Mulai sekarang kita adalah keluarga. Mari kita saling mendukung." Dimas menatap Soraya dan bertanya, "Nenek, ayah itu sebenarnya orang seperti apa?" Senyum hangat merekah di wajah Soraya. "Dia anak yang baik dan rajin, sama sepertimu. Dan dia juga menyukai seni, sepertimu." Soraya mengeluarkan sebuah katalog seni dari tasnya. "Sebenarnya nenek yang mengirimkan buku-buku ini secara anonim kepadamu." Dimas terkejut. "Jadi itu dari nenek. Ayahmu juga sangat menyukai seni. Nenek pikir kamu juga akan tertarik." Dimas menerima katalog itu dengan ekspresi terharu. Saat itu, Siti angkat bicara dengan hati-hati. "Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan." Soraya dan Dimas menatap Siti. Dengan suara bergetar, Siti berkata, "20 tahun lalu, saya menyaksikan kecelakaan Mas Bima." Soraya terperanjat. "Benarkah apa yang Anda lihat?" Siti mengangguk. "Ada stiker aneh di belakang truk kecelakaan itu." "Stiker seperti apa?" "Itu logo yang hanya digunakan secara internal di grup Wijoyo." "Oh, maksud saya, di grup Cakrabuana." "Saya tahu karena saya pernah bekerja di sana." Wajah Soraya memucat. Siti melanjutkan, "Dan setelah kecelakaan itu, orang-orang aneh datang dan mengancam saya." "Mengancam Anda?" "Ya, mereka bilang saya akan celaka jika menceritakan apa yang saya lihat. Karena itu saya juga berhenti dari pekerjaan." Dimas menggenggam erat tangan ibunya. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah cerita padaku?" Siti menangis. "Ibu takut. Ibu takut kamu juga akan dalam bahaya." Soraya menepuk-nepuk bahu Siti. "Sekarang jangan khawatir. Kita akan mengungkap kebenarannya bersama-sama." Malam itu, Soraya pulang dan menceritakan semuanya pada Baskoro. Baskoro mengepalkan tangannya. "Sudah kuduga, mereka sengaja membunuh Bima." Soraya memegang lengan Baskoro. "Mas, jangan balas dendam. Kita harus melakukannya dengan cara yang benar." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita gunakan kesaksian Bu Siti untuk menempuh jalur hukum." Baskoro menatap Soraya dan mengangguk. "Kamu benar, kita tidak bisa membahayakan Dimas dan Siti lebih jauh lagi." Soraya memegang tangan Baskoro. "Sekarang kita benar-benar menjadi keluarga, ya. Ada Dimas, ada Bu Siti. Setelah 20 tahun keluarga kita lengkap kembali." Baskoro memeluk Soraya. Keesokan harinya, Dimas menelepon Baskoro dari kampusnya. "Kakek, apa yang bisa saya bantu?" "Dimas, kamu fokus saja pada kuliahmu.
Selebihnya biar kakek yang urus. Tapi ini menyangkut ayah kek. Saya tidak bisa diam saja. Baskoro memahami perasaan Dimas. Terima kasih Dimas. Tapi sekarang bukan waktunya. Dimas berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, saya sudah dewasa. Saya ingin berjuang untuk keluarga. Baskoro terharu dengan keberanian Dimas. Baiklah, tapi kamu harus mengikuti perintahku. Ini bisa berbahaya. Baik, kakek, saya akan melakukan apapun. Malam itu, keluarga Baskoro berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Baskoro menatap semua orang dan berkata, kita sekarang adalah keluarga yang sesungguhnya. Mari kita saling melindungi dan memperjuangkan keadilan. Soraya memegang tangan Siti. Bu Siti juga sekarang adalah keluarga kami. Dimas menatap kakek dan neneknya bergantian. Ini benar-benar seperti mimpi. Punya keluarga sangat ini. Siti berkata dengan haru, terima kasih. Sungguh, terima kasih. Baskoro menyatukan tangan semua orang. Bima, sekarang keluargamu sudah bersama, lihatlah kami. Keempat orang itu saling menggenggam tangan erat. Harapan yang ditemukan di tengah keputusasaan menyatukan mereka. Di luar, kegelapan masih menyelimuti, tetapi di dalam rumah itu, cahaya hangat memenuhi ruangan. Cinta keluarga yang ditemukan kembali setelah 20 tahun, memberikan kekuatan untuk mengatasi segalanya. Baskoro menatap keluar jendela dan bergumam, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendirian, karena keluarga yang ia cintai ada bersamanya. Baskoro berdiri dengan ekspresi serius di ruang rapat Dewan Direksi. Semua mata tertuju padanya. Baskoro meletakkan sebuah map di atas meja. Hari ini, saya akan membuat pengumuman penting. Salah satu direktur bertanya, mengenai apa Pak? Kita akan memberantas kekuatan korup yang telah bersembunyi di dalam grup ini selama 20 tahun. Baskoro membuka map itu. Berdasarkan kesaksian Ibu Siti Rahayu dan bukti hukum, kami telah mengungkap kebenaran di balik kecelakaan putra saya, Bima. Para direktur saling berbisik. Baskoro berkata dengan suara tegas, kami akan mengungkap semua kebusukan faksi internal yang berkolusi dengan grup Cakrabuana dan mengambil tindakan hukum. Setelah rapat, Baskoro menuju ruang konferensi pers. Soraya, Dimas, dan Siti duduk bersamanya. Baskoro berdiri di depan mikrofon. Hari ini saya ingin menyampaikan pengumuman penting kepada seluruh rakyat Indonesia. Kilatan kamera menyambar. Dimas Pratama adalah cucu kandung saya. Putra dari almarhum putra saya, Bima, yang meninggal dalam kecelakaan 20 tahun lalu. Ruang konferensi pers menjadi riuh. Para wartawan serentak mengangkat tangan. Baskoro menenangkan suasana sebelum melanjutkan. Ibu Siti Rahayu adalah korban PHK tidak adil dari grup Wijoyo dan satu-satunya saksi mata kecelakaan Bima. Siti dengan tangan gemetar memegang mikrofon. Sekarang saya akan menceritakan kebenaran yang saya sembunyikan selama 20 tahun. Siti memberikan kesaksian detail tentang kecelakaan yang ia saksikan. Para wartawan mendengarkan dengan saksama. Setelah kesaksian selesai, Dimas maju ke depan. Kakek, nenek, sekarang ayah tidak akan kesepian lagi. Dimas menatap Baskoro. Kakek, terima kasih telah menerima keluarga kami. Air mata mengalir di mata Baskoro. Momen di mana ia secara resmi mendapatkan kembali keluarga yang hilang selama 20 tahun. Setelah konferensi pers, harga saham grup Wijoyo meroket. Respon publik sangat positif. Sementara itu, di kantor grup Cakrabuana, situasi menjadi genting. Direktur utamanya berteriak marah, Baskoro mendahului kita. Sekarang bagaimana? Seorang bawahan menjawab dengan hati-hati, tindakan hukum akan sulit Pak. Kalau begitu kita harus cari cara lain. Beberapa bulan kemudian, Dimas menerima penghargaan akademis kehormatan tertinggi di Universitas Indonesia. Baskoro, Soraya, dan Siti hadir di acara tersebut. Dimas naik ke podium. Penghargaan ini saya persembahkan untuk keluarga yang telah mendukung saya. Dimas menatap kakek dan neneknya di antara hadirin, terutama terima kasih yang mendalam kepada kakek dan nenek yang telah menerima saya sebagai cucu. Baskoro dan Soraya bertepuk tangan sambil menyeka air mata. Setelah acara, mereka makan malam bersama. Siti, yang telah pulih sepenuhnya, tampak ceria. Soraya berkata kepada Dimas, melihatmu tumbuh sehebat ini, Bima pasti sangat bahagia. Dimas menjawab, ini semua berkat nenek.
Nenek banyak bercerita tentang ayah, jadi saya merasa lebih dekat dengannya. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Dimas. Sekarang kamu harus bersiap untuk terlibat dalam manajemen grup. Benarkah kek? Apa saya bisa? Tentu saja. Kamu adalah putra Bima. Siti berkata dengan haru, ini benar-benar seperti mimpi. Dimas bisa belajar di lingkungan yang begitu baik. Soraya memegang tangan Siti. Tentu saja, kita kan keluarga sekarang. Malam itu, keluarga Baskoro mengunjungi makam Bima. Setelah 20 tahun, mereka datang membawa kebahagiaan bukan kesedihan. Baskoro berkata di depan Nisan, Bima, putramu sudah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Soraya meletakkan bunga. Sekarang keluarga kita sudah bersama. Jangan khawatir, Dimas berlutut. Ayah, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Nama baik ayah juga sudah pulih. Siti berkata pelan, Mas Bima, saya sudah membesarkan Dimas dengan baik. Kan? Sekarang kami tidak sendirian lagi. Keempatnya berpegangan tangan dan berdoa dalam diam. Baskoro menyelesaikan reformasi internal grup dan mewujudkan manajemen yang transparan. Media mulai memberitakan grup Wijoyo sebagai perusahaan teladan. Dimas, sambil kuliah, juga mengikuti program magang di grup untuk persiapan suksesi. Segalanya tampak berjalan lancar. Namun saat itu krisis baru yang tak terduga mulai mendekat. Musuh lain yang tersembunyi mulai bergerak. Baskoro membaca koran di kantornya dengan puas. Akhirnya semuanya kembali pada tempatnya. Tapi Baskoro belum tahu cobaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah hari-hari bahagia keluarga Baskoro, sebuah video mengejutkan muncul di internet. Sebuah kanal YouTube terkenal memberitakan rahasia kelahiran Dimas secara menyimpang. Kebenaran tersembunyi putra konglomerat. Apakah ini keluarga yang tulus? Video itu menampilkan foto Dimas dengan teks provokatif, cucu palsu yang dibeli dengan uang, operasi pencitraan cerdik sang konglomerat. Video itu menyebar dengan cepat dan kolom komentar dipenuhi dengan ujaran kebencian. Dimas menemukan video ini di perpustakaan kampusnya, tangannya gemetar, tak bisa melepaskan ponselnya. Seorang teman mendekat, Dimas sudah lihat video ini? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, hanya rumor jahat. Tapi suara Dimas bergetar. Malam itu berita tersebut juga disiarkan di televisi. Kecurigaan muncul terkait cucu ketua grup Wijoyo, Baskoro Wijoyo, kata pembawa berita dengan wajah serius. Baskoro yang menonton berita di ruang tamu mengepalkan tangannya. Sudah kuduga mereka akan bertindak seperti ini. Soraya duduk di sampingnya cemas. Mas, aku khawatir Dimas akan sangat terluka. Aku harus mengambil tindakan. Saat itu Dimas pulang. Ia tampak lesu. Baskoro menatapnya. Dimas, kamu sudah lihat videonya ya? Dimas mengangguk. Iya kek, orang-orang jadi memandang kakek dengan buruk karena saya. Soraya memegang tangan Dimas. Dimas, jangan pedulikan. Kebenaran akan terungkap. Tapi Nek, harga saham perusahaan kakek juga turun karena saya. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Dimas. Jangan khawatirkan itu. Biar kakek yang urus. Namun situasi semakin memburuk. Keesokan paginya kabar yang lebih mengejutkan datang. Kepala Sekretaris Baskoro menelepon dengan panik. Pak Ketua, gawat. Ada gugatan hak waris yang diajukan atas nama Ananda Dimas. Apa? Siapa yang melakukannya? Sepertinya grup Cakrabuana yang mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan Ananda Dimas. Baskoro berteriak marah, berdebah itu sampai akhir pun mereka bertindak seperti ini. Sementara itu Siti dilarikan ke UGD. Stres membuat kondisinya memburuk drastis. Dimas menangis di depan UGD. Ibu kumohon sadarlah. Soraya datang dan memeluk Dimas. Dimas, ibumu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Seorang dokter keluar. Pasien mengalami stres berat. Beliau butuh istirahat total. Dimas bertanya, apa nyawanya tidak terancam? Dok, saat ini tidak, tapi jika ini terulang bisa berbahaya. Dimas terduduk lemas di lorong. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak ada, Soraya membantunya berdiri. Dimas, jangan bicara begitu. Kamu adalah keluarga kami. Tapi Nek, semua orang jadi menderita karena aku. Baskoro tiba di rumah sakit dan melihat Dimas. Dimas, bagaimana ibumu? Kakek, apa yang harus saya lakukan sekarang?
Baskoro memeluk Dimas erat. Jangan menyerah. Kita akan melewatinya bersama. Malam itu, Dimas sendirian naik ke atap rumah. Ia menatap lampu kota, tenggelam dalam pikirannya. Dimas menengadah ke langit. Ayah, apa yang harus kulakukan? Keluarga menderita karenaku. Angin dingin berhembus. Mungkin lebih baik jika aku menghilang. Saat itu, Soraya naik ke atap. Dimas, kau di sini rupanya. Nenek khawatir. Dimas menatap Soraya. Nenek, apa aku benar-benar cucu kakek? Soraya mendekat. Tentu saja. Kau adalah putra Bima kami. Tapi semua orang bilang aku palsu. Soraya memegang tangan Dimas dengan tegas. Dimas, tidak peduli apa kata orang. Kami mencintaimu. Benarkah? Benar. Kau adalah keluarga kami yang paling berharga. Air mata mengalir di pipi Dimas. Nenek, terima kasih. Aku juga sangat mencintai nenek. Soraya memeluk Dimas. Kalau begitu jangan menyerah, kita berjuang bersama. Baik, Nek. Aku tidak akan lari lagi. Saat mereka berpelukan, Baskoro datang. Kalian di sini. Kakek juga khawatir. Dimas berlari dan memeluk Baskoro. Kakek, maafkan saya sempat goyah. Baskoro menepuk punggung Dimas. Tidak apa-apa. Semua orang pernah mengalami masa sulit. Soraya menatap keduanya. Sekarang, mari kita hadapi krisis ini bersama-sama. Baskoro mengangguk. Ya, kali ini kita tidak akan kalah. Ketiganya saling berpegangan tangan, bertekad sekali lagi untuk mengatasi cobaan apapun yang datang. Baskoro, didampingi kepala sekretarisnya, mendatangi Kejaksaan Agung. Di tangannya ada sebuah map berisi bukti pencucian uang ilegal grup Cakrabuana. Seorang jaksa menyambutnya. Data apa yang Anda bawa, Pak? Baskoro menyerahkan map itu. Ini adalah bukti bahwa grup Cakrabuana menciptakan dana gelap melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Jaksa itu melihat sekilas isinya dengan ekspresi terkejut. Bagaimana Anda bisa mendapatkan data ini? Ini adalah dokumen yang disimpan oleh Ibu Siti Rahayu saat beliau bekerja di tim konservasi seni 20 tahun yang lalu. Kepala sekretaris menambahkan, keaslian semua data sudah kami verifikasi. Jaksa itu mengangguk. Dengan ini penuntutan sudah sangat mungkin dilakukan. Sementara itu Soraya sedang bersiap untuk siaran langsung di kantor yayasannya. Kamera dan lampu sudah terpasang. Soraya menatap cermin, memantapkan hatinya. Sekarang aku harus mengatakan semuanya dengan jujur. Siaran langsung dimulai. Soraya menatap lurus ke kamera. Selamat malam. Hari ini saya berdiri di sini untuk menceritakan kisah keluarga kami. Jumlah penonton meningkat pesat. 20 tahun lalu, kami kehilangan putra yang sangat kami cintai. Suara Soraya bergetar, tapi ia terus melanjutkan. Namun, beberapa waktu lalu, sebuah keajaiban terjadi. Kami bertemu dengan cucu kami, namanya Dimas Pratama. Soraya menunjukkan foto masa kecil Dimas. Tahukah Anda betapa berat hidup anak ini? Merawat ibunya yang sakit sendirian? Komentar mulai bermunculan di layar, mengharukan. Ketulusannya terasa. Soraya menyeka air matanya. Kami tidak mencari Dimas karena uang. Kami mencarinya karena ia adalah darah daging putra kami. Ibu Dimas, Ibu Siti juga merupakan keluarga yang berharga bagi kami. Reaksi penonton berbalik menjadi positif. Setelah siaran berakhir, tagar dukung keluarga Wijoyo menyebar cepat di media sosial. Malam itu, Dimas mengadakan konferensi pers di Universitas Indonesia. Banyak wartawan dan mahasiswa berkumpul. Dimas berdiri di depan mikrofon dengan percaya diri. Saya bukanlah aset milik Ketua Baskoro Wijoyo. Para wartawan terdiam. Saya adalah penerus nama ayah saya, Bima Aditya. Suara Dimas mantap, kakek dan nenek memberikan saya cinta. Bukan uang, melainkan cinta keluarga yang tulus. Seorang wartawan bertanya, lalu bagaimana pendapat Anda tentang gugatan hak waris? Dimas menjawab tegas, saya tidak pernah mengajukan gugatan semacam itu. Seseorang telah menyalahgunakan nama saya. Apa rencana Anda selanjutnya? Saya akan belajar giat agar bisa menjadi orang hebat seperti ayah saya. Video konferensi pers Dimas menjadi viral. Generasi muda mulai mendukung Dimas. Di pengadilan, gugatan melawan grup Cakrabuana berjalan. Pengacara Baskoro menunjukkan bukti. Gugatan yang diajukan grup Cakrabuana atas nama Ananda Dimas adalah palsu. Hakim bertanya pada pengacara Cakrabuana, bagaimana tanggapan Anda? Pengacara itu tampak bingung.
Kami juga perlu melakukan verifikasi. Pengacara Baskoro menunjukkan bukti tambahan. Kami juga memiliki dokumen terkait dana gelap yang diamankan oleh Ibu Siti Rahayu. Setelah memeriksa dokumen, hakim berkata, gugatan pihak penggugat ditolak dan saya akan meminta kejaksaan untuk menyelidiki grup Cakrabuana. Keluar dari ruang sidang, Baskoro berkata pada Dimas, sudah selesai, kita menang. Dimas memeluk Baskoro, ini semua berkat kakek. Soraya tersenyum melihat mereka, sekarang hanya hari-hari damai yang tersisa. Di rumah sakit, kondisi Siti membaik pesat, Anda sudah pulih sepenuhnya. Boleh pulang, kata dokter. Siti berseri-seri. Benarkah dok? Saya sudah bisa pulang? Ya, cukup kontrol rutin saja. Dimas mendorong kursi roda ibunya. Ibu, sekarang kita tinggal bersama di rumah kakek, apa tidak merepotkan? Soraya memegang tangan Siti. Tentu saja tidak, kita kan keluarga. Baskoro berkata pada Siti, Bu Siti, tolong bekerja di yayasan saya, membantu remaja-remaja yang kesulitan. Siti berkata haru, terima kasih banyak, apa saya bisa? Tentu saja. Tidak ada yang bisa memahami perasaan mereka sebaik Bu Siti. Malam itu, seluruh keluarga makan malam bersama. Suasana damai yang telah lama hilang, Baskoro mengangkat gelas anggurnya. Kita semua sudah bekerja keras, mari kita hidup bahagia. Soraya mengangguk. Masa yang sulit, tapi kita berhasil melewatinya bersama. Dimas berkata penuh syukur, kakek, nenek, ibu, aku mencintai kalian semua. Siti menyeka air matanya. Aku juga sangat bahagia memiliki keluarga sangat ini. Keempatnya, saling berpegangan tangan dan tersenyum. Semua krisis telah berlalu dan kedamaian sejati telah tiba. Tapi mereka belum tahu. Kebahagiaan yang sesungguhnya baru saja dimulai 5 tahun berlalu. Di aula wisuda Universitas Indonesia, Baskoro, Soraya, dan Siti duduk berdampingan. Perwakilan wisudawan tahun ini Dimas Pratama, kata pembawa acara, tepuk tangan membahana saat Dimas naik ke podium. Wajah Baskoro dan Soraya penuh dengan kebanggaan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada keluarga yang telah membimbing saya sampai di sini, kata Dimas. Ia menatap kakek, nenek, dan ibunya. Kakek, nenek, dan ibu, aku mencintai kalian. Air mata mengalir di mata Baskoro. Sekarang saya akan meneruskan cita-cita ayah saya untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Soraya menyeka air matanya dengan sapu tangan sambil bertepuk tangan. Setelah wisuda, mereka berfoto bersama. Ayo, senyum yang bahagia, kata fotografer. Keempatnya tersenyum cerah. Kebahagiaan keluarga sejati terbingkai dalam foto itu. Malamnya, mereka mengadakan pesta perayaan di sebuah restoran mewah. Dimas, kakek sangat bangga padamu, kata Baskoro sambil menuangkan sampahnya. Ini semua berkat kakek. Tanpa kepercayaan kakek, ini tidak mungkin terjadi. Soraya memberikan sebuah kotak hadiah. Ini arloji ayahmu, Bima. Sekarang nenek ingin mewariskannya padamu. Dimas memakai arloji itu dengan haru. Nenek, terima kasih banyak, akan saya jaga baik-baik. Siti menatap Dimas. Dimas, melihatmu tumbuh sehebat ini, ibu sangat bangga. Ibu juga sekarang melakukan pekerjaan mulia di yayasan. Siti tersenyum. Semua ini berkat keluarga ini. Beberapa bulan kemudian, Dimas resmi bergabung dengan grup Wijoyo. Di hari pertamanya, Baskoro mengantarnya ke ruangannya. Ini ruanganmu. Dimas melihat sekeliling. Kakek, apa saya benar-benar bisa melakukannya? Tentu saja, kau adalah putra Bima. Baskoro meletakkan tangannya di bahu Dimas, tapi yang terpenting adalah mentalitas yang benar. Baik, kakek, saya akan selalu bekerja dengan integritas. Yayasan Dukungan Pemuda yang didirikan Siti juga menuai sukses besar. Banyak remaja kurang mampu yang terbantu. Di suatu akhir pekan yang cerah, seluruh keluarga mengunjungi makam Bima. Kali ini mereka datang dengan rasa syukur, bukan duka. Bima, putramu, sudah tumbuh menjadi pemuda yang hebat, kata Baskoro sambil meletakkan bunga. Soraya meletakkan ijazah Dimas di depan nisan. Sekarang, impianmu yang belum terwujud telah dicapai oleh Dimas. Dimas berlutut. Ayah, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Keluarga kita bahagia. Dimas mengelus nisan itu. Saya akan menjaga kakek, nenek,
dan ibu dengan baik. Siti berkata pelan, Mas Bima, Dimas sudah tumbuh menjadi orang yang sangat baik. Banggalah. Keempatnya berpegangan tangan dan mengheningkan cipta sejenak. Angin hangat meniup rambut mereka. Baskoro menatap langit. Bima, terima kasih telah mengirimkan Dimas pada kami. Soraya merangkul lengan Baskoro. Sekarang kita benar-benar keluarga yang utuh. Dimas menatap kakek dan neneknya. Aku juga sangat bahagia punya keluarga seperti ini. Siti berkata haru, semuanya seperti mimpi, terima kasih banyak, matahari perlahan terbenam, pemandangan 4 orang yang saling merangkul, meninggalkan makam tampak begitu indah. Di dalam mobil, Baskoro berkata, ini adalah awal yang baru. Soraya mengangguk. Kita telah mendapatkan kembali waktu yang hilang selama 20 tahun. Dari kursi belakang, Dimas berkata, mari kita hidup bahagia selamanya. Siti memegang tangan Dimas. Kita semua bersama-sama. Mobil itu melaju menuju senja. Pemandangan indah terhampar di luar jendela. Mobil keluarga Baskoro melaju menuju masa depan yang baru. Kisah yang dimulai dengan tragedi akhirnya menjadi epik keluarga yang indah. Dari radio, terdengar alunan musik yang menenangkan. Keempatnya tampak damai. Kisah mereka mungkin telah berakhir, tetapi makna cinta sejati dan keluarga akan abadi. Kemenangan cinta dan keadilan yang melintasi generasi telah memungkinkan segalanya. Jauh di sana, burung-burung terbang bebas, seolah arwah Bima sedang memberkati keluarganya. Penutup, pertemuan takdir yang dimulai di pemakaman pada hari hujan akhirnya berujung pada penyatuan keluarga yang indah. Bagi Baskoro dan Soraya yang hidup dalam kesedihan selama 20 tahun, cucu mereka Dimas adalah anugerah ajaib yang melampaui sekadar ikatan darah. Proses mengungkap kebenaran memang sulit, tetapi cinta tulus satu sama lain menjadi kekuatan untuk mengatasi semua cobaan. Siti pun bersama putra yang ia besarkan seorang diri, menemukan kehangatan keluarga dan memulai hidup baru. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang keluarga tidak hanya dibentuk oleh darah. Rasa saling memahami, menyayangi, dan cinta yang tak pernah menyerah adalah kekuatan yang menciptakan keluarga sejati. Melihat mereka yang menjadi semakin kuat setelah melewati berbagai kesulitan, kita pun kembali merenungkan betapa berharganya sebuah keluarga. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan komentar. Sudah selesai mendengarkan. Terima kasih.